Kita sehati dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kembali kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati kami, Tuhan pakai hamba-Mu, sehingga kami semua yang belajar firman-Mu boleh mendapatkan berkat dari firman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai doa Yakub dalam rangkaian doa-doa di dalam perjanjian lama. Malam hari ini tiba kita belajar satu tokoh yaitu Yakub. Minggu lalu Guru Injil Andre sudah katakan kalau tokoh Yakub ini kisah hidupnya ditulis lengkap saudara. Mulai dari di kandungan ibunya, lahir, lalu dia mempunyai anak, kemudian memberkati cucu-cucunya sampai meninggal. Itu ditulis dalam kitab Kejadian. Saudara-saudara sekalian, kisah Yakub yang cukup dikenal sejak dari sekolah minggu, yaitu kisah tentang Yakub menipu ayahnya. Menipu ayahnya demi apa saudara? Demi mendapatkan berkat. Nah kisah ini justru yang menimbulkan pertanyaan juga saudara yang nanti akan kita bahas. Saudara-saudara sekalian, kisah Yakub menipu ayahnya dicatat jelas berhubungan dengan berkat yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham. Di mana Tuhan berjanji kepada Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang beriman bahwa keturunan Abraham akan menjadi banyak. Lalu bukan hanya itu saja, Abraham akan mendapatkan tanah perjanjian. Lalu melalui keturunan Abraham inilah semua bangsa di seluruh dunia segala zaman mendapatkan berkat, yaitu apa saudara? Berkat keselamatan. Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia lahir dari keturunan Abraham, bapa orang beriman. Saudara-saudara sekalian, kita coba refresh sebentar mengingat kisah lengkapnya. Bagaimana si Yakub ini bisa sampai menipu ayahnya. Dikatakan, dikisahkan saudara, Ishak sudah tua, matanya rabun. Dan dia pun menyadari waktu hidupnya di dunia ini tidak lama lagi. Sebagai orang tua tentu dia ingin memberikan berkat kepada anak-anaknya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Nah saudara, yang uniknya dalam keluarga Ishak dan Ribkah ada anak favorit. Si Esau ini punya anak favorit yaitu Ishak ini punya anak favorit yang bernama Esau. Esau dia suka berburu, menyenangkan hati ayahnya. Ayahnya suka makan daging buruan Esau. Jadi yang pertama-tama dipanggil oleh Ishak. Esau coba kamu berburu. Lalu masak buruan itu, lalu bawa ke sini, aku lalu akan memberkati engkau. Saudara sekalian, dalam keluarga Ishak ini, sang ibu yaitu Ribkah. Ribkah punya anak favorit yaitu Yakub. Karena Yakub suka tinggal di rumah, menyenangkan hati ibunya. Jadi waktu Ribkah mendengar bahwa Ishak akan memberkati Esau, wah langsung si ibu punya ide, panggil Yakub. Lalu dikatakan, Yakub kamu harus datang bawa makanan kepada ayah kamu supaya mendapatkan berkat. Lalu Yakub berkata, tubuh saya dengan tubuh kakak saya ini berbeda, kakak saya ini berbulu begitu ya. Wah tidak apa-apa kata Ribkah ibunya, dicari jalan keluar, tangannya dilapisi bulu dari binatang dan terjadilah penipuan terhadap ayahnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan
biarkan hal ini terjadi. Saudara, sebelum lebih lanjut, jawaban dari pertanyaan saudara tadi akan terjawab kalau kita melihat Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan perhatikan, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara, ayat ini memberi jawab kepada kita. Dalam kemahatauan Allah, Allah tahu akan terjadi peristiwa penipuan Yakub kepada ayahnya sendiri demi mendapatkan berkat. Tetapi hari ini jangan cepat-cepat kita ambil kesimpulan bahwa Allah membenarkan cara atau perbuatan si Yakub ini. Jelas tidak, saudara. Yakub artinya namanya penipu. Satu saat pun Tuhan sendiri mengubah nama Yakub menjadi Israel karena Tuhan tidak ingin Yakub terus hidup dalam keberdosaannya. Salah satunya suka menipu. Tuhan tidak ingin Yakub punya karakter demikian. Saudara sekalian, untuk menggenapkan rencana Allah tetap tidak dapat menghalalkan segala cara atau cara manusia yang licik. Tidak, saudara. Nanti kita akan melihat cara yang licik, cara berdosa tetap akan ada konsekuensinya. Jangan pula saudara berpikir bahwa waktu Yakub menipu ayahnya si Ishak ini, berarti pada waktu itu Allah juga tertipu oleh perbuatan Yakub. Tidak, sama sekali saudara, itu pemikiran yang salah. Nah saudara sekalian, dari ayat Kejadian 25 ayat 23 ini kita lihat sejak dari kandungan ibunya dalam kemahatauan Allah, Allah telah memilih Yakub untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Kenapa demikian saudara? Kenapa Allah lebih memilih Yakub daripada Esau? Mereka ini berdua anak kembar, saudara. Waktu mereka lahir, memang si Esau lahir duluan dan firman Tuhan katakan bayi si Yakub ini sudah bisa memegang tumit kakaknya seperti lomba-lombaan mau keluar siapa yang duluan. Tetapi pada akhirnya memang Esau yang keluar duluan meskipun mungkin beda beberapa menit, saudara. Tetapi kita lihat dalam kemahatauan Allah selanjutnya dikisahkan waktu Esau, Yakub sudah dewasa begitu. Satu saat Esau pulang berburu melihat Yakub sedang masak kacang kemerah-merahan. Dan waktu itu Esau lapar. Esau meminta kepada Yakub. Tapi Yakub katakan apa? Baik, saya akan berikan makanan ini, tapi dengan syarat kamu harus menjual hak kesulungannya kepada saya. Si Esau dengan gampang saja berkata, hidup saya tidak akan lama lagi katanya di dunia ini, gak apa-apa. Udah saya minta semangkuk kacang merah itu. Akhirnya memang terjadi. Dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu si Esau ini sangat-sangat meremehkan hak kesulungan yang menjadi status dia pada waktu itu. Dia berikan kepada Yakub. Bahkan dikatakan firman Tuhan sampai bersumpah begitu, udah gak apa-apa saya berikan hak kesulungan saya untuk kamu. Jadi kita lihat memang dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu semua ini akan terjadi. Saudara sekalian, dalam sejarah perjalanan hidup bapak-bapak leluhur dari Abraham, Ishak, Yakub, sekarang saudara, akhirnya nanti dari keturunan Yakub inilah terbentuk umat pilihan Allah yang kita kenal sebagai nama bangsa Israel. Tetapi saudara, kita akan melihat apa sih dasar Allah memilih? Semata-mata hanya anugerah. Abraham dari latar belakangnya lingkungan, dia tinggal penyembah-penyembah berhala, Tuhan panggil dia. Dan Abraham beriman,
Allah jadikan keturunan Abraham ini nanti menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Bahkan melalui keturunan bangsa Israel inilah Yesus Kristus lahir. Ini bukan karena Allah pilih kasih. Allah mengizinkan juru selamat lahir melalui keturunan orang Yahudi. Bukan Allah pilih-pilih dulu, wah orang Yahudi lebih baik atau apa, tidak. Tetapi karena dasar iman, iman Abraham. Dan saudara, kalau kita lihat Allah menggenapkan janjinya kepada Abraham, Ishak juga mendapatkan status sebagai anak perjanjian bukan karena Ishak baik atau apa. Kenapa bukan Ismail? Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Terlebih lagi nanti kita lihat dalam kehidupan Yakub. Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya ini. Ini semata-mata adalah anugerah Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan kita sebelum jadi anak Tuhan, apakah kita mencari Tuhan terlebih dahulu? Apakah hidup kita suci terlebih dahulu? Tidak, saudara. Kita ini orang yang berdosa, orang yang harusnya binasa. Tapi kenapa Allah mau pilih kita menjadi anak-anaknya? Semata-mata jawabannya hanya karena anugerah Allah. Kita tidak sempurna, tetapi Allah mau menyelamatkan kita yang tidak sempurna dan kita yang berdosa ini. Saudara-saudara sekalian, kita melihat dari kisah Yakub akan sangat jelas nyata anugerah Allah yang menyelamatkan. Dan kita pun akan melihat Allah yang setia akan janjinya. Saudara, dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai selama-lamanya, prinsip anugerah yang memberikan keselamatan bagi orang berdosa tetap sama dan konsisten sepanjang zaman. Saudara, selanjutnya kita melihat pergumulan apa atau kesulitan apa yang dihadapi Yakub akibat dosa yang sudah dia perbuat. Saudara-saudara sekalian, kita lihat di firman Tuhan Kejadian 27 ayat 41b. Si Esau setelah tahu bahwa adiknya menipu ayahnya dan ayahnya telah memberkati Yakub berkat sebagai anak sulung. Wah, Esau begitu marah, saudara. Sampai dia berkata apa? Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Esau sudah bertekad dalam hatinya mau balas dendam, saudara. Esau begitu marah kepada Yakub. Jelas, saat itu pun Yakub dikuasai ketakutan. Ibunya sendiri, si Ribkah yang punya ide ini, jelas dikuasai ketakutan. Ribkah takut anaknya nanti jadi perang saudara, saling bunuh-bunuh. Lalu Ribkah berkata kepada Yakub, lebih baik kamu pergi, tinggalkan kampung halaman ini, pergi ke rumah pamannya Laban. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya ketakutan yang dialami oleh Yakub. Dia kehilangan zona aman. Selama di rumah dia ada ayah, ibu, dan kita tahu bahwa Abraham begitu diberkati, Ishak begitu diberkati oleh Allah sehingga mereka ini dikenal sebagai orang yang kaya, kenyamanan hidup. Tetapi karena dosa, Yakub harus tinggalkan zona nyamannya. Dan saudara sekalian, mulai saat itu juga ketika Yakub harus tinggalkan orang tuanya, tinggalkan kampung halamannya, Yakub harus mulai berjuang untuk apa? Memenuhi kebutuhan ekonominya, kebutuhan hidupnya sendiri. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Di Kejadian 31 ayat 40, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Itu perkataan Yakub. Lalu ayat 41 katakan, selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Ini perkataan Yakub kepada Laban pamannya. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan
Engkau telah 10 kali mengubah upahku. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana akibat dosa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub pun tidak luput mengalami akibatnya. Dia ditipu kembali oleh pamannya. Untuk mendapatkan istri aja harus kerja 14 tahun. Janjinya cuma 7 tahun kerja keras, dapatkan Rahel. Tapi pamannya berikan Lea. Tambah lagi kerja 7 tahun. Jadi total 14 tahun baru dapatkan Rahel. Untuk dapatkan ternak dikatakan 6 tahun kemudian terus dihalang-halangi oleh Laban. Laban menipu dikatakan sampai 10 kali. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana dosa tetap ada konsekuensinya. Itulah suatu fakta. Allah kita Allah yang adil. Hukum sebab akibat tetap ada. Selanjutnya kita melihat saudara, bagaimana kita juga kalau refleksi dengan keadaan kita saat ini. Pergumulan banyak kita hadapi. Ya, ada pergumulan masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang menekan, menimbulkan masalah keluarga, bertengkar, KDRT dan sebagainya. Akhirnya stres, khawatir berlebihan saudara. Dan bahkan sampai banyak yang sakit. Memang ada yang sakit COVID, ada sakit stres yang berat saudara. Nah, di tengah banyak masalah yang dihadapi, kita melihat ada 2 pilihan sebetulnya saudara. Langkah apa yang akan kita ambil waktu diperhadapkan dengan banyak masalah? Apakah kita tetap membiarkan hidup kita dikuasai oleh stres, dikuasai oleh marah, cepat tersinggung, lalu sikap-sikap lama, ego lama, hidup aku yang lama, sifat yang jelek itu muncul semua karena masalah pergumulan yang berat? Atau saudara tidak menerima fakta, ngomel, menggerutu dan sebagainya. Itu pilihan pertama. Tetapi ada pilihan yang kedua saudara. Apakah saudara mau mulai meninggalkan semua stres, meninggalkan semua kekhawatiran dan mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Walking with God. Di mana Tuhan akan menyertai. Saudara sekalian, tadi kita lihat Yakub mulai mengalami masalah dalam pergumulan hidupnya. Masalah psikis, masalah ketakutan, rasa bersalah, masalah pergumulan ekonomi, masalah ditipu dan sebagainya saudara. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub mengambil langkah yang kedua tadi, walking with God. Dia berdoa kepada Tuhan dalam menghadapi masalah. Karena Yakub sadar hanya Tuhan yang dapat menolong. Saudara perhatikan di sini ayat yang ke-11 ya. Yakub katakan apa? Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Saudara di sini Yakub menyadari kepada siapa dia bisa mengadu, dia sendiri, dia jauh dari orang tua. Saudara-saudara, dia hanya berharap kepada Tuhan. Dia katakan apa adanya. Keadaannya yang dihantui rasa bersalah, dikuasai ketakutan. Dia terbuka kepada Tuhan, saudara. Di sini kita belajar dari doa Daud, dari doa Yakub. Doa Yakub di hadapan Tuhan. Dia terbuka. Dia tidak menyembunyikan perasaannya, tidak ada kepura-puraan di hadapan Tuhan. Dia berani ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Ini bisa kita pelajari saudara. Waktu kita dihimpit oleh masalah, kita tidak bisa bicara kepada siapapun. Tetapi kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Ada Tuhan yang mengerti pergumulan kita. Ada Roh Kudus yang dikatakan dalam kitab Roma, Roh Kudus inilah yang akan membantu kita dalam doa-doa yang tidak bisa kita ucapkan saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Ada pepatah katakan,
Katakanlah tentang manusia kepada Allah. Dan katakanlah tentang Allah kepada manusia. Kita ada pergumulan dengan suami, dengan istri, ada pergumulan dengan anak, dengan keluarga besar. Kita mau katakan kepada siapa? Belajar, katakanlah tentang masalah pergumulan dengan manusia. Kita ngadu kepada Tuhan. Tetapi kita mau belajar berkata-kata tentang Allah saja kepada manusia, kepada sesama kita. Saudara-saudara sekalian, doa Yakub sebelum bertemu Esau. Menarik saudara, perhatikan di sini. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Hal lain yang kita pelajari dari doa Yakub. Saudara perhatikan, Yakub menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Dia menyadari dia tidak layak. Waktu sebelum bertemu Esau, si Yakub ini betul-betul sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, lewati kesulitan ekonomi, mulai dari nol, dia merintis, bagaimana Tuhan memberkati, sampai setelah beberapa tahun, dia sungguh-sungguh menjadi orang yang diberkati, punya kekayaan yang banyak, punya istri, punya anak, saudara, itu dia menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Dan dia katakan sebenarnya aku tidak layak, aku yang pernah berdosa ini tidak layak diberkati oleh Tuhan sedemikian besarnya, aku tidak layak. Itu pernyataan daripada Yakub. Saudara, dari doa Yakub ini kita bisa belajar. Kita tidak malu, kita tidak perlu malu di hadapan Tuhan. Mungkin kita pun sering kali jatuh bangun dalam dosa, saudara. Kita masih lemah. Ini ada satu doa yang indah, saudara. Saya langsung terjemahkan, ya. Doanya bagus sekali. Dikatakan, Tuhan yang terkasih, aku tahu bahwa aku tidak sempurna. Aku tahu kadang-kadang aku lupa berdoa. Aku tahu kadang-kadang saya bertanya-tanya tentang iman saya. Aku tahu kadang-kadang aku tidak bisa mengontrol emosi, jatuh dalam dosa. Tetapi aku bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak melihat keadaanku dan memberiku kesempatan untuk memulai lagi dan lagi. Saudara, ini contoh doa yang indah. Doa Yakub didasari dia menyadari keberadaannya yang tidak layak di hadapan Tuhan. Yakub juga berdoa dengan tidak malu menyatakan perasaannya, pergumulannya apa adanya di hadapan Tuhan. Indah sekali saudara. Selanjutnya kita melihat Yakub akhirnya berani melangkah dengan iman. Kenapa sih dia mau kembali ke tanah perjanjiannya, ke kampung halamannya, akan menemui Esau? Kenapa saudara? Ini firman Tuhan. Yakub mau kembali ke tanah perjanjian, itu karena perintah Tuhan saudara. Kejadian 28 ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan, berdirilah Tuhan di sampingnya, di samping Yakub dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini berkat atau janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan sekarang kepada Yakub ditegaskan kembali, saudara. Lalu di ayat yang ke-15
dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, Yakub berani melangkah dengan iman. Karena apa? Karena dia pegang janji Tuhan. Saudara, Tuhan akan menyertai, dikatakan Tuhan akan melindungi. Indah sekali saudara, bagaimana Yakub dalam doanya berdasarkan kepada apa? Kepada janji Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu ayat 13-nya dikatakan, ditegaskan kembali, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Di situ ada perintah Tuhan. Yakub pun pasti rindu untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu tanah perjanjian. Tetapi ada masalah kan dengan Esau, dia dikuasai ketakutan. Kenapa sekarang dia berani? Waktu mau melangkah, dia berdoa. Berdoa berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan janji firman Tuhan. Ini pelajaran untuk kita saudara. Doa yang kita naikkan, biarlah itu merupakan doa-doa yang berdasarkan janji firman Tuhan. Dan kita lihat pada akhirnya Tuhan menjawab doa Yakub. Saudara, ini gambaran dari jauh-jauh sebelum si Yakub bertemu langsung muka dengan Esau. Sudah puluhan tahun dia tidak bertemu dengan Esau. Dia mengirimkan dulu pasukannya, pegawai-pegawainya, lalu dia siapkan ratusan saudara, ratusan persembahan untuk Esau kakaknya. Dikatakan ada 200 lembu betina, 20 lembu jantan, 200 kambing betina, 20 kambing jantan, unta, keledai. Waduh, banyak saudara. Lalu waktu utusan itu pergi, setelah itu utusan balik kepada Yakub. Lalu berkata apa? Ya, kami sudah bertemu dengan Esau katanya. Esau menuju ke sini dengan 400 pengiringnya. Wah, hati si Yakub tambah deg-degan, tambah takut saudara. Apa yang akan terjadi nih? Si Esau datang menemui dia dengan 400 pengiringnya. Nah, makanya setelah dekat, setelah Yakub mempersembahkan persembahan begitu kepada Esau sebagai hadiah, saudara. Ini kita lihat si Yakub begitu takut sampai sujud menyembah. Istrinya disuruh menyembah juga begitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Siapa yang merubah hati Esau yang begitu dikuasai dendam? Akhirnya bisa menerima. Hanya Tuhan yang mengubah hati yang keras dari Esau yang penuh dendam, akhirnya bisa memaafkan adiknya dan menerima adiknya dengan pelukan. Yakub akhirnya berdamai dengan Esau. Sungguh indah saudara. Terakhir kita lihat saudara, dari doa Yakub setelah Tuhan menjawab doanya. Betul, Tuhan melindungi. Tuhan menyertai Yakub sampai tiba di tanah perjanjian kembali. Saudara, firman Tuhan katakan dari Kejadian 35 ayat 2, ini ayat yang indah. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Perhatikan saudara, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang telah kutempuh. Setelah
Tuhan menjawab doa Yakub sampai bisa kembali ke tanah perjanjian, kembali berdamai dengan Esau. Di sini Yakub jelas-jelas memberikan peringatan saudara kepada keluarganya bahwa dia mau fokus hanya menyembah Tuhan. Dia mau fokus, tidak mau mendua hati, tidak mau menyembah dewa-dewa lain, saudara. Sungguh indah komitmen daripada Yakub ini. Jadi pada malam hari ini dua hal yang kita belajar dari doa Yakub. Pertama, Yakub berdoa berdasarkan pada janji Tuhan. Saudara, ingat ada firman Tuhan Matius 28 ayat 19-20. Ini tentang amanat agung. Kita sebagai anak Tuhan harus mengabarkan Injil, beritakan kasih Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Banyak anak-anak muda, saudara, dan banyak orang seringkali berkata begini, aduh saya sangat takut kalau mengabarkan Injil kepada orang tua. Saya takut memperkenalkan Yesus atau kekristenan kepada keluarga saya. Saudara, di tengah ketakutan itu banyak orang yang mengalami hal ini. Ingat, ada janji Tuhan. Matius 28 ayat 19-20. Di mana Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau memberitakan Injil, kemudian memuridkan orang-orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena yang kita beritakan apa? Yaitu jalan kehidupan. Yang kita beritakan apa? Jalan menuju kebahagiaan, bukan jalan menuju hukuman kekal. Bahkan terbebas dari hukuman kekal karena dosa. Karena apa? Ada kasih Allah. Kasih Allah untuk semua orang yang berdosa, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Doa pertama yang kita pelajari dari Yakub, doa pegang janji Tuhan. Yang kedua yaitu tidak mendua hati. Fokus hidup hanya menyembah Tuhan. Karena Tuhan setia pada janjinya, Tuhan akan menepati janjinya. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami belajar kehidupan doa Yakub. Yakub yang mengalami banyak pergumulan karena dosanya ya Tuhan. Tetapi dia berani menghadap Tuhan dalam doa. Dia mau pegang kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan tetap dia punya fokus hidup. Mau hanya menyembah kepada Allah yang hidup, bukan kepada dewa-dewa asing. Biarlah kami boleh belajar dalam doa-doa kami, punya komitmen yang sama seperti Yakub. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Amin. Tuhan berkati.